Serius, gue kuliah besok pagi jam 10. Jam 10 malam gue udah berangkat dari Jakarta. Naik kereta? Nggak kereta, bus akhirnya. Oh, bus? Kan nggak bisa langsung kalau kereta. Iya, bisa langsung. Lu percaya nggak gue pernah setelah band gue tuh hancur, gue sempat jadi figuran gitu deh. Mungkin ini juga bisa jadi saran buat teman-teman ya yang dari daerah, dari mana. Maksudnya gimana menurut lu cara untuk beradaptasi dengan, kan lu apalagi 2 kota nih, lu ke Jogja dulu terus ke Jakarta. Makanya kan sempat gagal di Prambanan, kenapa pantulan dan segala macam, teknisinya dari soundnya udah itu karena profesor ya. Halo, saya Boneko. Saya Damis Nababan. Kita akan memperkenalkan. Saya Yudit Ferdinandus. Gua Rian Innocentio. Nama gue Tenny Clemenstein. Gua Daniel Gomgom. Gue Stanley Salawati. Gue Amal Baskara. Gua Felix Bulix. Gak seru. Mau ngingetin kalian, Jangan lupa tanggal 2 Mei akan ada Mudik, musik untuk pendidikan. 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 tanggal 2 Mei tahun 2021 ini. Tanggal 2 Mei 2021. 2 Mei nonton 2021. mudik. Meskipun mudik dilarang pemerintah, tapi kamu bisa nonton di tanggal 2 Mei. Dan jangan lupa kalian berdonasi. Dan jangan lupa juga untuk berdonasi. Dan jangan lupa untuk berdonasi. Jangan lupa berdonasi. Kalau ada duit donasi kau ya. Dan jangan lupa untuk berdonasi juga. Berdonasi. Jangan lupa untuk berdonasi untuk penggalangan dana buat pendidikan Indonesia. Terima kasih. See you. Donasi. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, nah sekarang nih gue mau bahas tentang musik produser. Jadi kan lo akhirnya dari session, terus ya udahlah dengan segala cerita-cerita lo tadi, lo akhirnya sekarang merambah menjadi seorang produser. Dan tadi lo sempat bahas orang yang pertama kali lo produksi, Natalie Zen itu ya. Itu lagunya dari dia atau lo bikin juga? Nah, berhubung gua waktu itu belum pernah tahu produce ya istilahnya. Iya. Gimana Itu caranya? kecebur. Tapi orang tuanya ya udah percaya sama gua. Iya. Yang penting orang tuanya tahu lu lulusan musik gitu. Iya. Mau lu bukan produser kayak kita, yang penting lu bisa main musik Iya. dan lu lulusan gitu. Iya. Akhirnya gua berpikir, ketemu Mas Budi Haryono. Budi Haryono ya, oke. Ketemu Mas Budi Haryono, Mas gimana sih Mas produce ini? Bingung aku nih, kontraknya gimana aku? Terus gue gajinya gimana ya kan, kayak manager head, jatuhnya waktu itu head managing director berarti, bukan produser doang. Oke. Jadi gue yang mengelola kontennya, mengelola semuanya. Semuanya. Tapi gue dari dulu itu emang suka digital sebenarnya. Oh, oke. Karena gue pernah baca di buku musikologi. Itu kayak Al-Quran, tau nggak? Kalau di Islam ya, Alkitab lah istilahnya, kitab-kitab musik gitu. Ini kayak agama juga lama-lama gue bilang. Di situ ditulis John, namanya itu John Smith siapa gitu. Gue nggak inget lagi. Di situ ditulis musik akan berputar secara berotasi terus, sebagaimana bumi berputar terus, dan ada hukum kapitalisme. Musik digital era dan segala macam itu bakal berkembang. Oh, itu udah dibilang itu. Udah ada lah udah. Gila ya. Mungkin yang ingat bukunya anak-anak isi mungkin bisa deh di komen di sini. Gua beli lagi bukunya sih. Tapi nggak dibeli, banyak yang dicolong yang di buku situ kan. Oh gitu. Berarti emang udah diprediksi ya kayak. Makanya gue suka digital tuh. Wah, gue kayaknya udah mikir. Jadi buku itu kayak nyerita ya sama lah kayak Al-Quran sebenarnya, kayak kitab ya. Istilahnya agama musik gitu kan. Ya terserah mau percaya nggak percaya. Gue sih nggak percaya ini, cuman gue belajar teorinya gitu. Nggak ada salahnya kan gitu. Bukan ini Islam ini enggak. Lebih ke ya namanya buku itu aja juga sejarah yang nulis juga ini. Itu ditulis semua musik populer bakal berkembang gini semuanya. Ada deh. Ada ya. Gila sih. Gue sempat cerita kok sama beberapa. Terus. Nah tadi sampai mana? Natalie Zen kan, ketemu Kang Budi tuh. Iya, Kang Budi Haryono. Zaman Kiki. Kang gimana sih Kang? Produce gini. Udah bikinin aja dulu lagu. Gue sempat datang ke Kang Aziz tuh Jamrud buat recycle. Oh oke, lagunya dia. Kalau nggak salah tuh lagunya yang apa ya?
Mana? Ada 2 lagu terkenal selain ulang tahun. Pelangi di Matamu. Ya, gimana? 30 10 menit. Aku di sini. Nah, itu mau gua recycle. Masih ada tuh history foto-fotonya. Oke. Kesana gua. Kayaknya kok nggak make sense ya. Maksudnya dengan dia kan masih muda tuh. Iya, masih 18 tahun deh. Oh, masih kecil ya. Masih kecil banget. Habis itu gua ke Cimahi bareng Kang Budi. Nggak tahu tuh. Oke. Itu ngapain? Gua nurutin aja ya. Oh. Pengen pinjem lagunya. Oh, oke. Gua kok nol ya, gimana ya caranya gua pinjem lagu itu. Iya. Jangka waktu nggak tahu. Akhirnya Mas Budi coba deal lah, akhirnya deal berapa nih gitu. Ya udah diomongin dulu ya Mas, kata gua ngomongin ke manajemen bokapnya kan. Iya. Tapi saya pikir-pikir dulu ya Om, kata. Hmm. Gua pikir-pikir dulu. Terus Mas Budi, inget gua tuh Mas Budi sering kan waktu itu masih waktu ngisi Kau Adalah kayaknya di tempat oke. Mas Alam. Hmm. Itu alam-alam, gua kira alam-alam Badukun. Ya taunya itu ya zaman Iya. itu. Zaman itu ya gua nol banget. Iya, Nol banget nggak tahu. Ternyata Mas Alam Urbah, adiknya Mbak Nafa kan. Setelah Mas Alam ketemu deh, gua kesana sendiri tuh. Oh, Tekad aja. Pokoknya gua mau belajar produksi nih. Ini kayaknya orang ini lagi ngetop sekarang nih. Iya. Gue tuh nekat orangnya. Lu nekat ya. Maksudnya bukan nekatnya ya nggak konyol. Iya. Gue datang aja ke sana. Mas aku bisa ketemu nggak? Sampai ke satpamnya gitu. Pengen ngobrol nih tentang produser. Akhirnya dari situ dia bantuin. Nih kontraknya itu begini, ini begini. Dia itu udah kayak bokap gua lah sekarang istilahnya. Kenal pertama di situ berarti. Iya, kacau-kacaunya gua meeting, gua nggak bisa meeting sama orang, meeting tapi nggak deal juga. Dia yang ngajarin semua. Dia udah kayak ya mentor lah, dia bisa bilang mentor. Ayah gua ya di sini ya Mas Alam sebenarnya. Dari situ tuh gua belajar. Akhirnya tapi belajarnya bagus. Mas Alam tuh nggak yang langsung ngejudge kayak lu harus gini-gini, enggak. Jadi walaupun gue dijalanin nih, lu jalan ke sini terus dia mainin gua gitu. Dibiarin sama dia. Ya lu biar ngerasain tuh Jakarta seperti apa. Oh, oke. Di dunia produksi, di dunia lu promo, kenal MD radio itu seperti apa. Di situ gua belajar, Deng. Oh, oke. Pengalaman belajar ngeproduce itu berharga banget. Walaupun gua ditipu. Ya yang rugi kan sebenarnya si investornya ya kan. Tapi di situ gue belajar, wah anjir iya ya, keras juga ya. Nah dan sekarang udah tahu kayak nempatin ini orang yang benar, yang buat kita tempatin buat, oh ini produksi ini harus di sini, harusnya di sini. Oh oke. Nah berarti abis dari Natali itu gimana perjalanan produksi lu lagi? Tiba-tiba ada yang nawarin lagi kah? Atau lu akhirnya mencoba mencari deh celah nih? Ngomongin Natali, gue ngomongin ini ya, gue produksi dia bukan selagi cuman lagu ya pasti dari Mas Alam dari kan? Mas Alam jadinya. Dari Mas Alam gue diajarin nih kompos kayak gini. Itu gue baru belajar Logic. Oh itu baru belajar Logic. Logic 10 udah. Iya. Itu baru belajar Logic, anjing harus belajar Logic lagi dari nol. Kamu jadi produser. Karena gue nggak ada tujuan buat produce. Gue tetap mau ngeband. Iya tetap mau ngeband. Mau ngeband gitu. Mimpi band ya. Mimpinya ngeband gitu. Setelah itu gue bikinin cover, belum ada yang cover. Oh oke. Gue izin sama Mas Eros lagunya si Lion Seven waktu itu. Buat siapa yang nyanyi? Natali. Oh Natali juga, oke. Daripada recycle, kenapa cover aja deh. ada cover? Tapi orang banyak nggak ngerti tuh masih. Oh oke. Menurut gue masih orang banyak yang duluan lah cover. Sampai sekarang, sampai waktu itu banyak kan yang cover sama gue. Nah dari situ itu banyak banget tuh Deng. Oh, oke. Terus cover itu naik, view-nya sampai 10 jutaan. Setahun kemudian udah mulai tuh penyanyi cover semuanya kan. Oh oke, akhirnya naik lah ya. Naiklah semuanya penyanyi cover apa. Ya gue masih di situ juga sih lahan gue sebenarnya cover. Lama-lama juga mikir kan. Habis Natali kenapa gue nggak produksi Citra aja ya gitu. Oh ya ini udah main ya kondisinya ya, udah main sama Citra. Udah main nih kemana-mana lah selama 2 tahun tuh. Gue tahu ini Citra nggak percaya. Emang lu bisa gitu-gituan katanya. Dia gitu kan orangnya. Emang bisa. Gue yakin aja.
ya gue mah gini bisa sih gitu. Padahal deg-degan juga ya kan. Nanti yakin dulu kan. Yakin dulu gitu. Bisa sih kayak bisa ya. Ya udah kita coba workshop aja katanya. Workshopnya gimana kata gue nanya malah workshopnya gimana. Yaudah datang ke rumah aja yuk kita bikin lagu. Nah, bikin lagu. Ada yang support gue tuh studio waktu itu. Sekarang masih ada namanya Royal Studio. Royal Studio itu yang Bintaro. Dan ya awalnya di Bintaro, sekarang gue udah pindah di kampus ya. Oke. Itu support nih, kita rekaman lah. Jadilah satu lagu tuh berapa? 5 lagu. Dan itu pun belum dipublish sih. Yang dipublish ada 3 sebenarnya. Ada yang 2 orang itu emang private gitu loh, buat kementerian atau apa. Yang satu yang kemarin baru menang AMI. Dapat AMI itu ya. Dapet apa judulnya AMI. tuh? Sertamu Ya. Dapat AMI 2020 berarti kan. 2020 tuh. Gue juga nggak expect menang apapun. Kategori apa itu? Lagu rohani malah. Oke, best lagu rohani ya. Iya. Di situ juga ada pelajaran sebenarnya nih. Apa tuh? Gue bukan Nasrani. Gue Islam, tapi gue bisa menyampaikan apa sih yang dimau sebenarnya dari Citra gitu, buat menyampaikan ke umatnya, lagunya gitu. Gue itu kan cross culture ya. Maksudnya gue suka banget sih kayak semuanya jadi satu gitu loh, Deng. Berdoanya ya gue juga bersyukur itu bisa jadi berdoa buat orang gitu kan. Iya, ini bisa dimasukkan juga buat teman-teman ya. Maksudnya tidak menutup kemungkinan lah. Perbedaan agama itu indah gitu loh. Makanya gue dapat 1 poin akhirnya. Iya. Musik itu bisa nyatuin benar. Keren banget. Oh gitu ya, jadi akhirnya produksi Citra terus kemarin single itu udah bisa dapat AMI ya. Iya. Setelah produksi Citra, gue ada kerjasama sama Medan. Siapa? Medan Entertainment. Oh Medan. Itu sama Salsabila. Itu ceritanya juga lucu. Pas jadi figuran, dia itu artisnya juga. Iya, sama tetap ya. Lu inget nggak gue pernah DM lu kata gue kan dulu. Terus yang mau kerjasama sih mamanya sebenarnya. Gue nggak tahu, nggak pernah gimana tiba-tiba. Pokoknya gue kebayang dulu. Gue suatu saat bakal produce si Salsa. Waktu itu ya juga. waktu itu pokoknya dia lagi booming YouTube pertama tuh. Vlogging apa. Iya. Gue mimpi doang, belum jadi apa-apa tuh, dan masih zaman ngekos. Oke. Pokoknya gue harus produce anak ini. Berjalannya waktu, nyokapnya ngabarin gue. Ini bisa nggak bikinin lagu? Lagunya ada dari Mas Pika. Oh oke. Lagunya dari Mas Pika, lu bikin musiknya lah yang beda. Itu tantangan juga buat gue. Perubahan dari dia malaikat baik waktu itu kan. Gue kerjain lah semaksimal gue. Ada bantuan gue dari teman-teman gue kan, kayak DC, kayak siapa gitu. Gue minta bantuan dia, jadi tuh. Tapi agak susah ya. Maksudnya waktu itu menurut gue ya publishnya nggak tepatnya, pandemi banget. Oh iya. Baru-baru banget, berat banget sih Deng itu menurut gue. Iya, harusnya Salsa nggak segitu gitu. Dan lagunya juga enak banget Mas Pika bikin. Ya salah satu songwriter ternama ya. Sebenarnya dari kenapa bisa tersambung dari ke Salsa, panjangnya lagi sebelum itu gue produksi Bastian kan. Bastian Sil. Itu lagu rohani juga. Oh itu lagu rohani juga. Lagunya Kak Malina. Oh oke. Oh iya. Musiknya juga. Malina musik ya. Siapakah ini aku Tuhan tuh. Iya. Oh iya waktu itu kita ketemu Natal itu ya. Natal lah. Gue produce musiknya gitu. Nah ternyata mamanya Bastian temannya mamanya Salsa. Oh dari situ ya. Dari situ rekomen. Iya. Itu siapa keren lagi? Banget ya. Kalau Unmesh tuh mulai ya sama-sama dari nol sama gue tuh. Pas dari dia lulus Rising Star. Terus ada teman gue namanya Kemal ngenalin ke gue gitu loh. Bro ini ada artis gini tapi bingung ngapain. Tuh rekamannya di kosan. Oh iya. Nah terus dia dapat lagu kan dari temannya tuh. Oke. Dapat lagu dari temannya di Kupang. Jer kok aku yakin ya sama lagu ini, Cinta Luar Biasa tuh. Udah bikin aja Mek gitu. Dibikin lah, ditawarin ke labelnya kan.
gini. Kita nyanyiin tuh di mobil. Waktu itu baru pertama kenal Ame itu. Termasuk sahabat gua sih dia sekarang itu. Habis itu nggak nyangka kita mau bikin cover dulu juga. Oh juga tadinya ya. Udah kerjain aja dulu yang bisa kerjain daripada stuck gitu kan. Iya. Bingung juga tuh dia. Kabut juga sama. Iya sama lah, maksudnya walaupun juga menang Habis ajang itu, sama aja. wah udah tiba-tiba bom gitu juga. Kalau Anmes, gue tahu perjalanannya dia. Sampai dia, kalau dia inget nih, kalau dia nonton nih, gue pernah suruh dia berhenti main PUBG sampai dia nangis. Oh dia PUBG banget ya? PUBG banget sebenarnya anak itu. Setelah dia sukses, wah tambah menjadi tuh PUBG-nya. Serius, itu pasti dia inget. Iya. Gue suruh delete dia PUBG-nya. Lu mending musik deh gitu loh dari PUBG-an. Lu punya suara, punya potensi. Dan gue yakin sebenarnya anak itu ini bisa jadi akhirnya jadi sesuatu dia udah sekarang kan. Iya. Gokil sih itu. Keren. Seru yang sebenarnya yang gue nikmatin tuh proses-prosesnya seru. Iya benar. Karena ketemunya sama banyak orang. Iya. Dari Citra baru tuh ketemu Noella tuh. Oh oke. Oh dari Noella tuh dari Citra rekomennya. Dari cover. Oh dari cover dulu. Dari cover sama Citra. Noella waktu itu masih vakum kayaknya 4 tahun gitu. Oh oke. Sama labelnya apa belum produksi lagi. Ya sama bikin produksi cover juga, tapi gua iniin konten musik traveler. Musiknya ya ada. Ya lu sempat bantuin juga kan. Lah. Mantap tuh. Iya. Terus berjalan tuh Deng selama 1 tahun. Akhirnya gue mikir, nah awal dia sama gue langsung produksi dia musik single sebenarnya. Oh oke. Tapi temanya musik traveler. Oh oke, jadi itu lagu-lagu baru ya? Satu, gue suka mancing, gue suka jalan-jalan emang Iya, Deng. iya. Ya udahlah sekalian. Sebenarnya program itu udah lama, belum gue kasihin siapa-siapa. Oh oke. Gue suka ngebayangin kadang Deng, ngebayangin ngekonsepin apa ya gitu loh. Siapa tahu bisa dilaksanain gitu. Itu berjalan. Gue produce dia itu udah 3 lagu. Ya alhamdulillah lah, maksudnya dia udah punya branding sekarang, bagus gitu loh. Maksudnya udah mulai aktif lagi, bikin konten. Seneng kan maksudnya. Sebenarnya challenge gue itu awal Noella katanya ya ini ya, katanya kutukan kalau juara satu itu gimana? Gue harus pecahin sih. Gitu. Ternyata ya bisa-bisa aja jalan gitu. Benar. Itunya ketakutan. Seru jadinya ya kan. Wah ini challenge gua nih kata gua. Gak ada nih juara 1 harus bisa sukses juga gitu loh. Akhirnya sekarang juga bisa jalan sendiri kan. Gue suka seneng gitu loh ikut seneng, jadi dia udah bisa aktif apa. Gitu. Walaupun kadang nggak sama gua lagi gimana susah juga kan. Sibuk. Benar. Nah mungkin yang menarik dari kacamata lo sebagai produser nih, misalnya ya kita ngomongin lagu yang udah produce nih yang dapat Ami kemarin si Sertamu. Ketika lo dapat lagunya di otak lo, yang lo pikirin apa dulu nih sebagai produser? Apakah lo langsung mikirin warna musiknya atau arah musiknya kemana, atau lo ngobrol dulu baru dapet, atau apa tuh kalau dari kacamata lo? Gini, kebanyakan kalau dari gua ya, gue itu mengenyampingkan musiknya dulu sebenarnya. Oke. Jadi lebih ngobrol. Nih, Jer, lagunya gini, kata-katanya kayak gini. Setelah itu warnanya mau gimana? Lebih ke suasana gitu loh, Deng. Iya. Suasananya apa sih? Ini suasananya apa? Lagunya mau dibawa kemana? Kebanyakan workshop kayak gitu kan. Gue nggak bisa yang langsung, Jer bikin lagu ini kayak gini. Nggak bisa referensinya. Nggak dapet pasti hatinya. Nah, itu yang gue pelajarin dari musikologi. Lu harus tahu misi lagunya apa, yang mau disampaikan apa, baru ke musik. Sound aja itu ngaruh. Sound piano aja deh, suasananya mau gimana sih, lu mau lebih dark, lebih ini, itu sih kalau gua dari lagu-lagu yang gua produce kebanyakan ya gua lebih suka pakai hati sebenarnya deh. Lebih ke suasana lagunya. Ya kadang ada juga kerjaan yang emang ya udahlah kerjain gitu. Menuntut kayak gini ya gitu, ada nggak? Tapi nggak ada yang salah karena itu kan ada kuantitas sama kualitas kan. Kuantiti kita sebagai produser itu emang harus terus jalan kan. Benar-benar. Harus ngeluarin lagi karya apa lagi. Sampai gue fokus sekarang juga
mulai fokus di songwriting sebenarnya sih. Oh, oke. Lu lagi Belajarnya sama lagi sama bokap gua namanya Alam Urban. Pokoknya lu di Jakarta. Iya, bokap Iya, gua di iya, Jakarta. Jadi Mas Alam Urban ini salah satu Songwriter lah. songwriter ternama lah, banyak banget lagu-lagu yang sudah dihasilkan ya. Iya. Lagu-lagu hits semua lagi ya. Mostly gila sih. Terbaru ada Afgan, Oke, Afgan, itu ya. tunjukkan tuh. Iya. Oh gitu ya. Jadi maksudnya ya ini kan kita lagi ngomongin kacamata produser nih. Jadi kalau ketemu emang workshop tuh paling penting ya di awal ya. Maksudnya kan kadang ada orang yang kayak udah nih bayi ini aja. Sekarang zaman lagunya beda. ini ya tadi referensinya ke sini. Ya kayak kurang lebih kayak gitu ya. Zamannya udah beda. Sekarang anak-anak umuran 17 gua baru produce tuh namanya Angel. Mm-mm. Buset, itu referensinya udah yang gua nggak tahu. Oh oke. Ini referensinya dia dengerin Nah, ya. cuman perlu kita arahin ini begini. Segmennya begini. Lu harus tahu market lu gimana. Oh oke. Kalau produser pasti nggak jauh-jauh. Lu sebagai produser pasti mikirin kayak ya satu branding Ya, pasti. Musiknya seperti apa, ngaruh sama branding. Warna Iya benar. warna dari lagu, lagi dari suasana, profilnya gimana, itu ngaruh. Jadi nggak bisa sih sekarang kayak gue mau bikin lagu sama lo terus gue mau boom, ya lo kayak jualan beras aja dong. Ya semuanya mau kayak gitu dong. Ya lo harus ngerti prosesnya. Lo ngebawain dirinya gimana gitu. Iya. Nah karakter produser ya tadi buat masuknya ke warna ya, maksudnya menurut lo sendiri gimana cara mensinkronisasikannya antara karakter lo sendiri nih as a producer, kayak warna gue A misalnya, sedangkan si penyanyi maunya kayaknya lagunya gue maunya arahnya ke C misalnya. Nah itu apakah lo tetap mengedepankan idealisme, kayak idealis lo bahwa lah ya udah lo kan datang ke gue nih berarti kurang lebih warnanya harus A ya mungkin A yang apa tapi kan gitu, cuman masih tetap harus A, atau lo oke lo mau C jadi coba nih gue ikutin gitu. Menurut lo gimana? Karena kan ada produser yang karakter musiknya udah nih ibaratnya kayak kalau ini ke dia nih, nah jadi kayak hampir semua artis ke situ gitu. Sedangkan belum tentu artisnya warnanya itu kan, nah, gitu. Nah menurut lo itu gimana sih? Itu kan karakter kan. Gini, itu kan ngomongin pernah kayaknya pernah dibahas tuh. Kayak lu harus tahu lu udah mau diproduksi siapa dan datang sama siapa. Iya. Ya kan. Ketika lu datang sama gua dan lu nggak sinkron dan ini. Tapi kalau dari gua ya Deng, karena gua orangnya suka belajar. Oke. Malah gua memperluas kayak Boleh deh. boleh gua coba. Tapi gua dengerin dulu, gua pelajarin dulu nih musik yang lo seperti apa walaupun itu bukan gua. Dan produser itu nggak gini, ngomongin produser tuh nggak harus bisa memainkan semuanya ini. Gue bisa tahu, oh sessionnya ini, pemainnya ini, yang bisa bikin chordnya yang si ini, karena di luar begitu. Itu produser. Beda sama musik produser. Ya, oh bedanya apa nih? Menurut gue musik produser itu yang mengatur semua tentang produksi rekaman. Oke. Kalau produser udah mikirin all package. Oh iya benar. Ya menurut gua ya nggak tahu apa salah atau gimana. Tapi itu menurut gambaran gua ya benar. Begitu gitu loh. Ya emang produser ya ada yang produser walaupun nggak bisa nyanyi tapi dia tahu oh ini marketnya ke sini gini, lagunya harus kayak gini. Terus ini diserahin sama musik produser. Ini musik produsernya siapa? Kayak Justin Bieber. Produsernya satu. Musik produsernya banyak. Benar. Mungkin kalau di sini kadang nah gue berpatokan itu dari Justin Bieber sebenarnya. Oh oke. Yang gue pelajari bukan Justin Biebernya, tapi tim produksinya. Ya. Songwriter itu bisa jadi 12 orang. Banyak ya. Gila. Tergantung ini ya karakter Nah lagunya ya. yang gue pengen sih sebenarnya ke depan tuh buat producing atau produser semuanya ya, ya saling collab sih sebenarnya, saling support. Ya. Seru tahu. Seru ya. Ya benar. Nah itu menarik tuh. Nah kalau berarti kalau dilanjutin lagi nih, menurut lu sendiri warna lu sebagai produser tuh kayak gimana nih sekarang? Kan maksudnya warna kan atau karakter kan biasanya seiring berjalannya waktu pasti berproses kan, bisa berubah atau bisa makin tajam atau mana. Kalau sekarang nih? Kalau sekarang ya, menurut gue tuh lebih banyak yang datang ke gue emang akustik, ya kan akustik folk. Basicnya lu gitaris ya? Ya basic akustik folk sama pop British, sama ya gue emang lebih ngedepanin kualitas sound.
Oh, oke. Gue misalnya gini lah, lu datang sama gue, selalu udah pasti gue pastiin perfect. Guarantee ya. Iya. Maksudnya ya itu karakter gue. Maksudnya gue nggak bakal main-main juga. Maksudnya gue bakal kasih sepenuhnya apa yang gue bisa tentang arranging atau semua player-player yang ada di tim gue gitu. Iya. Jadi gue berprinsipnya walaupun lu punya lu datang sama gue nih punya lagu, lu tunjukin sama orang luar pun gue berani masih gitu. Maksudnya standarisasi berani adu ya. itu gitu. Gue nggak sembarangan. Ya itu emang gue suka sound sebenarnya. Itu tuh. Jadi teman-teman mungkin yang mau produce musik folk, pop, tadi seperti dibilang Jericho boleh langsung datang. Ya beberapa juga gue bikin electronic dance juga ya, gitu-gitu. Walaupun cuma baru belajar, tapi kan ada beberapa. Ya itu Deng. Jadi yang gue bilang tadi, makanya gue terima. Karena gue banyak teman yang bisa juga potensi di situ. Itu juga membuka lapangan juga teman kita juga. Kita bagi-bagi, nggak semuanya kita sikat nggak bisa. Iya, benar. Misalnya lo lebih ke apa? Ya udah, dia mau produce ke gue, ya udah tinggal kerja sama aja. Iya, benar. Gimana enaknya, gitu kan? Iya, benar. IDM nih lebih ke misalnya gue, kalau IDM gue pasti udah pasrah sama kayak misalnya Abram gitu. Iya. di Jesum. Ya udah di Jesum gitu. Ya udah mas, kita produce bareng. Iya. Gue bagian ininya, bagian ini, nata ininya gini. Iya. Selesai. Sebenarnya nggak perlu ini ya, Nggak perlu gontong-gontongan. Iya sebenarnya gitu. nggak perlu kubu-kubuan. Gue jazz, gue ini nggak. Kalau bisa gue temenin semua. Kalau bisa di collabin. Iya, benar. Karena akan nambah warna yang lebih luas lagi. Warnanya lebih bagus lagi. Iya, benar. Gitu. Keren, ini Jericho nih, mantap. Maunya seperti itu, tapi kenyataannya agak susah ya kayaknya. Ya, balik lagi ini Indonesia ya. Ya itu yang not personal harusnya. Not personal. Ya emang harus personal di sini tapi. Iya sih, benar. Nah, mungkin ini mungkin pertanyaan gue pribadi sih, karena gue juga merasakan hal yang sama nih. Menurut lo seberapa penting mood dalam bikin musik? Karena saya kan nggak usah produser deh, maksudnya kita musisi, ya otomatis moodnya itu pasti sensitif gitu. Kadang kan kalau yang nggak mood, aduh mau bikin apapun kayak susah gitu. Pas lagi mood, gila mau bikin apa cepet kayak karena mood kan. Nah, lo sebagai produser cara mengakalinya lah ketika lagi nggak mood gitu, terus tapi deadline kan, apalagi sekarang di Indonesia kan sering tuh deadline. Atau lu emang tidak terpengaruh mood? Lu kalau lagi bikin. Kalau mood pasti. Makanya gue bilang lu kekurangan cewek kayaknya. Oh lu kebanyakan kalau di sini cewek ya. Enggak bercanda. Kain dia cewek cakep semua coy. Jadi itu ngaruh deh. Ngaruh. Jadi gue kenapa mood kadang enak kadang enggak, itu wajar lah manusia ya. Kadang pertemanan sih kayak yang ya gue beruntungnya yang datang sini muda-muda punya gambaran baru lagi buat gue bikin sesuatu lagi apa nih gitu. Oh, oke. Itu yang gue rasain. Jadi ngebakar ya. Kalau mood sama aja Deng. Ketika gue nggak mood juga nggak dapet istilahnya anugerah lah bikin lagu, ya bakal nggak dapet. Iya, benar. Itu wajar, harus. Tapi mengantisipasinya ya gini, mau kita udah mencapai apapun, ya emang harus kita bikin sesuatu lagi. Kalau gue caranya dengan mendatangkan orang siapa, gue punya imajinasi lagi. Karena kalau gue stuck cuman sendiri di kamar dan segala macam, apa yang mau jadi inspirasi? Iya, benar. Banyak kalau gue. Ya ini nggak apa-apa ya gue cerita. Ya nggak apa-apa. Ya masalah percintaan, masalah itu. Menurut gue itu penting. Rock and roll sakit hati itu harus kita rasain buat berkarya. Kalau dari gua ya jadi nggak munafik juga ya. Pasti orang pas sakit hati juga bikin lagunya pasti lebih anjing bagus banget gitu kan, karena real nih ini gua nih ya kan. Pas ya lagi berantem moodnya pasti rusak gitu. Benar. Tapi ada plus minusnya juga. Tapi yang paling penting itu jangan puas aja udah. Banyakin ini sih teman ya. Jadi akan lebih banyak experience lagi ya. Nah, sama belajar. Ya gue saat ini juga sangat belajar
ya itu yang tadi kita awal bilang di awal itu etika sih sebenarnya. Ya etika ya. Attitude, aduh itu penting banget deh. Bener. Masih banyak yang kacau juga kan. Apalagi kita nggak cukup cuman di musik doang sekarang. Iya benar. Entertain, Iya, menjual. semua ya. Menurut gue juga kayak kita berpakaian. Packaging ya. Packaging. Style. Seorang produser pun bukan cuman produser balik layar sekarang. Lu harus tunjuk gitu. Iya. Bukan tunjuk ngartis ya, enggak. Ya sekarang gini. Emang lu tahu siapa yang produksi? Misalnya lagunya Kotak selalu ada. Siapa yang bikin? Iya, siapa sih yang bikin? Ya Pai kan sama Mas Dewi. Pai ya. Tapi kan orang nggak tahu itu. Iya. Nah sekarang menurut gua nggak ada haramnya sih. Iya. Maksudnya halal-halal aja kalau misalnya Mbak Dewi mengangkat itu dan emang dia yang bikin. Yang bikin ya. Zaman digital ya. Iya. Itu perlu kan spotlight. Benar. Ya tapi ya pasti gitulah ada netizen yang beranggapan pro dan apa kontra. tapi enggak, tetap fokus aja sama apa yang lo bikin sebenarnya. Iya, benar. Keren. Ini obrolan kalau kata YouTube daging semua. Iya kan? Daging mantap. Daging semua ya. Oke, Yar, mungkin ini terakhir. Ini selalu juga gue tanyain ke teman-teman yang lain ya. Biasa gue suka menyimpulkan kayak versi lo nih, tiga suka dan tiga duka selama lo berkecimpung di dunia musik nih. Jadi maksudnya biar masukan ke teman-teman mungkin yang baru mau masuk dunia musik atau mungkin baru masih sekolah, tiga duka tiga suka, itu bisa menjadi inspirasi mereka gitu. Versi Jericho. Duka ya, kita ngomongin duka dulu. Ya duka gua sebenarnya karena gua banyak berhubungan sama orang, rentan juga untuk bermasalah sama orang. Clash itu makanya itu yang gue pelajarin dari pelajaran. Duka-dukanya lagi ya kalau pas pandemi gini ya selesai lah kita produksi juga semakin turun pastinya dan segala macam di dunia musik ya. Dunia musik. Ketiga, duka apa lagi ya Deng? Dukanya mungkin lebih jelas lagi sih masalah kayak kerjasama, rate harga, dan rate harga yang jelas masalah publishing. Kalau publishing udah mungkin jelas dan segala macam. Rate harga sih kadang ada harga pertemanan dan segala macam dan ujung-ujungnya nanti bakal clash. Itu yang terutama banget. Dukanya pasti gitu. Ya udahlah sini rekaman. Nanti di ujung udah bakal naik ini clash. Karena nggak diomongin di depan. Soal duit. Itu sangat gue hindarin. Dukanya di situ sih. Sangat menyayangkan pertemanan hilang karena duit. Karena itu kerjasama di musik. Karena di musik, kecuali di luar negeri, mastering itu udah ada pakemnya. Lo mastering di luar negeri minimal $200 atau $300. Kalau di sini, bro, ini dong. Gua tek sini dong. Tapi nggak tahu kita di sana dia udah kerja sama klien. Itu sih. Harapan juga sih. Harapan duka juga ya lebih ada standar. Maksud gua ada kemarin kan ada sempet kasus itu kan standarisasi. Cuman tidak tepat aja. Harusnya diobrolin ada one point-pointnya. Bukan nggak standar, musisi semua standar. Benar. Setuju gua. Sukanya sih gue bisa temenan ya kali sama yang muda-muda. Cakep-cakep ya. Produser ya kan. Produser sama yang cakep-cakep juga lebih bisa semangat tahu dari mereka gitu. Ambience-nya selalu muda terus gitu. Ya, benar. Ya itu makanya musisi selalu muda terus ya. Itu makanya vitamin yang sangat penting di musik itu deh. Oke, yang kedua, gue suka itu sekarang musik lebih banyak berkembang lagi sih terus. Sukanya di musik itu suka nggak sih? Suka versi lo sih itu kayaknya general deh. Itu general. Suka versi. Pas lo berkecimpung atau suka lo produser mungkin lebih detail. Saat jadi produser apa? Pastinya ya lo punya privilege lah. Okay. Punya banyak teman lagi, banyak relasi ya kan. Terus
Ya sukanya ya emang Sukanya bener-bener. kalau jadi session? Jadi session sukanya jujur nih. Nah, ya jujur lah, masa bohong. Kalau di session gue suka manggung doang. Oke. Karena gue basicnya setiap gue session gue menganggap itu gue ngeband. Oke, ya. Nah sukanya lagi gue udah punya band sekarang. Oh iya, nama band lo apa? Nama band gue Kaca. Kaca. Wah, musik. Oke, lu nama band lu Kaca. Nama band gue Kaca deh, itu terbentuk di era digital pandemi. Oh oke, baru tahun lalu. Baru tahun lalu. Itu sukanya banget gue di musik sekarang, akhirnya gue bisa ngeband sendiri, bisa kayak ya explore apa yang gue mau gitu loh kan. Sendiri ya, sama Pak? teman-teman Ya. Dan berhubung teman-teman gue juga oke semua gitu kan. Genrenya apa genrenya? Genrenya folk musik tetap. Oh, folk musik. Folk tetap ya. musik. Personilnya berapa orang? 3 orang, 2 vokalis, satunya sambil megang gitar. Oh, nah, lu main gitar, 2 lagi nih vokalis nih. Iya. Oh, oke. Tapi main gitar juga satunya. Oh, oke. Itu juga ya itu naiknya ya itu Jeng yang gua pelajarin dari dunia digital. Ya gue naiknya di digital sebenarnya. Oh, karena sering ya mungkin di YouTube apa. Itu nggak nyangka banget pas Zara JKT itu naikin band gua gitu. Tiba-tiba ngepost band langsung dar. Nah, dan di situ gua belajar juga marketplace. Ini yang suka lagu gua yang anak usia berapa. Nah, itu juga saran sih mungkin penting. Kalau ya ngomongin suka, kalian pasti lebih suka lagi sama musik nih. Ketika kalian tahu, oh ini karya gua ada yang dengerin ini dan lu tahu. Itu sih suka gua di benar-benar. Suka-sukanya lah. Suka lo ya di musik dan menemukan jati diri ya istilahnya. Karena Jati diri di musik bukan buat diri sendiri. Dan itu juga mimpi lo kan. Ya. Gitu. Oke deh. Teman-teman, gila seru banget nih obrolan bersama Jericho nih. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, berikan masukan-masukan yang baru lagi. Dan mungkin gambaran-gambaran buat teman-teman yang mau masuk dunia musik, mau berkecimpung di dunia musik atau masih berpikir nih kayak bisa nggak ya gue di musik. Nah, semoga beberapa pengalaman dan juga cerita tadi bisa menginspirasi kalian. Ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan thank you banget Jericho sudah hadir di Serundeng. Dan gue boleh ini nggak nih? Apa nih? Jangan lupa nonton gue juga. Gue bakal bikin dokumenter tentang cerita ini juga. Oh boleh banget nanti nonton. Sukses juga buat Serundeng. Dia hebat sih, maksudnya di musik bikin cerita, menurut gue itu inspirasi banyak orang juga. Mungkin as documentary, view dan segala macam tidak penting lah. Tapi pengetahuan yang Laudeng kasih buat teman-teman itu sangat bermanfaat banget sih. Jadi kalian subscribe channelnya Serundeng buat Laudeng, like dan komen, tonton deh sampai ceritanya. Dari situ kalian bisa dapat banyak pengalaman. Nggak cuma dari gua, dari teman-teman musisi yang lain. Iya, keren. Thank you Jer. Nah, dan tadi kan Jericho sempat singgung dia punya band. Teman-teman boleh cek karyanya di semua platform digital udah ada. Semua udah ada. Kemarin baru rilis tanggal 19. Oh oke. Ya, judulnya apa nih single terakhir nih? Kantong Ajaib. Kantong Ajaib. Itu juga menceritakan tentang kehidupan. Belajar kehidupan, belajar lagi. Keren. Ada di YouTube video klip atau video lirik? Video lirik baru minggu besok. Oh oke. Udah tayang pasti. Udah tayang. Pasti tayang. Nah, boleh cek di video liriknya di YouTube. Tadi Kantong Ajaib ya. Jadi teman-teman mungkin penasaran kayak gimana si Kaca tadi, siapa aja personilnya, apa aja yang dikerjakan sama kalau kalian suka musik folk, terus cerita-cerita tentang kehidupan, boleh dengerin. Atau cek mungkin aktivitasnya di Instagram di mana? Di Instagram di kaca_nya 9 kali. Oh, kaca _9. Oke. Teman-teman boleh cek itu siapa aja personilnya yang lain ya. Iya. Keren. Dan juga teman-teman mungkin yang masih penasaran dengan cerita-cerita Jericho ataupun mungkin mau produce gimana sih Kak, atau mungkin pengen nge-produce di Jericho, boleh langsung DM aja ya. Boleh. Atau mungkin follow dulu. Boleh. Gimana Instagramnya? Di Jericho EV. Jericho EV ya. EV itu sebenarnya nama gua. Oh, nama lu ya? Apa Jericho Sekondari Vanditya. Oh oke, disingkat. Karena kepanjangan ya kan. Iya, disingkat ya. Jericho F. Tapi banyak yang bilang Jericho F gitu. Oh, jadi F. Oh, jadi pikir kayak Rusia ya, Rusia. Iya, kayak Rusia. Oke. Nah, terus teman-teman juga mungkin mau nanya sama gue, boleh cek Instagram gue @laudeng. Dan juga mau tahu Boy Production tuh ngapain aja, apa aja yang dikerjain.
boleh juga follow di @moeproduction di sini nih. Support terus guys channel ini. Channel ini sangat bagus banget. Serendeng ini the best deh pokoknya. Kalian harus tonton tuh dari episode 1 sampai sekarang. Kalian pasti banyak dapat ilmu. Ya, amin. Itu emang tujuan kita ya, Ya. buat berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke teman-teman, gue harap tetap sehat-sehat selalu, stay safe, jangan lupa untuk menggunakan protokol kesehatan, melakukan 3M, dan juga apapun itu mengurangi kerumunan ya. Dan semoga kita tetap sehat dan juga tetap bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan Amin, juga amin, bisa amin. ketemu lagi di panggung. Yoi, kita bisa seru-seruan lagi ya. Yoi, benar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Seru Deng, seru-seruan bareng Laudeng. Laudeng.